Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan teman-teman yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Irianto Damsi. Saya dari sistem informasi. Adapun NIM saya 22572011006. Dan uh, insya Allah saya akan menyampaikan hal ini karena tugas tugas dari mata kuliah atau mata kuliah bahasa Indonesia, tugas untuk menyampaikan presentasi. Dan untuk kali ini saya akan membawakan tema tentang sebuah lembaga amil zakat nasional, BMH Baitul Mal Hidayatullah. Baik teman-teman yang berbahagia, untuk BMH Baitul Mal Hidayatullah, kehadiran Baitul Mal Hidayatullah atau filosofi kehadiran Baitul Mal Hidayatullah itu yang pertama, dia sebagai muajin jis, ya, muajin zakat, infak, sedekah, sebagai penyeru, sebagai pengingat kaum muslimin akan pentingnya ibadah zakat, ya, akan pentingnya ibadah zakat. Saya contohkan misalnya kalau di sholat itu ada sebagai muajin untuk sholat, maka di zakat itu adalah lembaga amil zakat, ya, penyeru akan ibadah zakat. Kemudian berikutnya sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan peradaban Islam, ya, itu kehadirannya. Kenapa sehingga dia bisa hadir itu karena ada dua alasan yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian berikut BMH Baitul Mal Hidayatullah, ya. BMH adalah singkatan dari Baitul Mal Hidayatullah. Dia sebagai lembaga pengelola zakat resmi, ya, atau legal yang ada di negara kita Republik Indonesia, yang kehadirannya diprakarsai oleh organisasi Masla Islam, ya. Salah satu organisasi Masla Islam yang namanya Hidayatullah, ya. Kemudian fungsi dan tugas, ada dua fungsi dan tugas. Fungsi dan tugas yang pertama adalah penghimpunan, ya, menghimpun dana zakat, kemudian dana infak, sedekah, wakaf, ya, dan hibah dan dana sosial kemanusiaan dan CSA perusahaan, ya. Itu fungsi dan tugas yang pertama, yaitu penghimpunan. Kemudian fungsi dan tugas yang kedua adalah penyaluran, ya, namanya penyaluran. Jadi dari dana yang telah dihimpun, dana zakat, infak, sedekah dan seterusnya yang telah dihimpun tadi, kemudian disalurkan, didistribusikan, melakukan distribusi melalui program-program, ya. Program diantaranya adalah pendidikan, program dakwah, sosial kemanusiaan, dan ekonomi secara nasional, secara keseluruhan, ataupun eh, di secara serentak di seluruh daerah kita Indonesia. Berikutnya, dasar hukumnya. BEMA punya dasar hukum. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2011, ya, tentang pengelolaan zakat. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Garing 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, ya, itu dasar hukumnya. Dan kemudian dia juga punya legal formal, ya, ya. Kita dapat SK Kemenak, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia, ya. Kemudian juga kita dapat SK Kementerian Hukum dan HAM. Lalu turun ke daerah, karena ini saya di Kalimantan Utara, maka kita juga dapat SK Kemenak Provinsi Kalimantan Utara, ya. Juga kita dapat SK dari Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Utara, atau Basnas Provinsi Kaltara. Kemudian selanjutnya kita punya visi dan misi. Visi kita menjadi lembaga amil zakat terdepan dan terpercaya
Kemudian yang berikut kita punya misi. Misi kita menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan. Kemudian berikutnya melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan manajemen modern, ya, yang transparan dan profesional. Kemudian ya, yang baik dan selanjutnya ini moto Baitul Hidayatullah adalah sebarkan rahmat, berdayakan umat. Dan sekian, ini alamat kantor ya. Karena saya di Kalimantan Utara, maka ini alamat kantor saya ada di Jalan Balak. Kemudian ini alamat kantor pusat kami ya, ada di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 21 Kalibata. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.